Kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan di Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang, Banten. Sebuah mobil melaju kencang diduga menerobos lampu merah, menabrak rombongan pengendara sepeda motor. Sejumlah pengendara sepeda motor jatuh terpental akibat tabrakan. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun 4 kendaraan bermotor rusak parah. Polisi juga telah membawa sejumlah pengendara motor ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Mobil Honda CR-V berwarna putih melaju dengan menerobos lampu merah, yang mana korbannya dari arah yang berlawanan sehingga menabrak 3 kendaraan bermotor. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Tangerang Selatan. Belum diketahui hasil pemeriksaan pengemudi minibus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, N-News melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terjun ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung Tengah. 3 orang di dalam mobil luka-luka. Para pengguna jalan dan petugas berusaha menyelamatkan korban mobil yang terjun ke jurang. Mobil Pajero kecelakaan tunggal terjun ke jurang sedalam 20 meter di kilometer 154 ruas tol Trans Sumatera, Lampung Tengah. Kecelakaan terjadi diduga akibat mobil berusaha mendahului mobil lainnya dengan kecepatan tinggi. Pengemudi mobil luka berat, sementara 2 penumpang luka ringan. Ketiga korban dilarikan ke Rumah Sakit Yukum Medical Center Lampung Tengah. Saksi menyebutkan, mobil Pajero melaju dari Palembang menuju arah Bandar Lampung menyalip zigzag dengan kecepatan tinggi. Mobil tiba-tiba oleng hingga terpental keluar jalur masuk ke jurang sedalam 20 meter. Kasus ini dalam penanganan Polres Lampung Tengah. Pemirsa, polisi mencari rombongan pengendara motor yang viral masuk jalan tol dalam kota. Rombongan pemotor tersebut diketahui hendak mengantarkan jenazah istri Habib Rizik ke pemakaman di Megamendung, Bogor. Ini video viral yang memperlihatkan rombongan pengendara sepeda motor yang nekat masuk ke ruas jalan tol Jagorawi. Terlihat mobil patroli jalan raya dan mobil petugas jasa marga mengarahkan rombongan tersebut untuk keluar dari jalan tol. Rombongan akhirnya keluar di exit tol Taman Mini, Jakarta Timur. Peristiwa ini diketahui terjadi pada hari Minggu pagi. Para pemotor masuk dari pintu tol Pejombongan, Jakarta Barat. Ditlantas Polda Metro Jaya mengungkap peristiwa tersebut. Rombongan pemotor tersebut diketahui hendak mengantar jenazah istri Habib Rizik. Mereka masuk mulai setelah itu rombongan pengantar jenazah istrinya Habib Rizik. Nah, mereka akan menuju ke Megamendung. Nah, tentunya kan sudah tahu bahwa mobil yang bisa melalui tol itu roda 4. Nah, ini sebetulnya kan masyarakat ini betul-betul sangat saya sayangkan. Kenapa itu dilakukan? Sedangkan aturan sudah jelas. Apa motifnya mereka? Kan ini sebetulnya kita pertanyakan kepada orang-orang tersebut. Sebetulnya mereka juga orang terpelajar, orang yang tahu aturan. Sampai saat ini, polisi masih mengonfirmasi ratusan motor yang melintas di ruas jalan tol tersebut untuk dilakukan tindakan tilang. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek praktik aborsi di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi mengamankan 2 pelaku dan menemukan 3 janin serta sejumlah alat medis untuk praktik aborsi. Petugas Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek sebuah unit apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang diduga menjadi lokasi praktik aborsi. Petugas mengamankan 2 orang perempuan sebagai pelaku aborsi. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya alat medis, alat suntik, obat-obatan, dan alat vakum. Seorang pelaku mengaku mendapatkan bayaran 2 juta rupiah untuk 1 kali aborsi. Sebelumnya Ya, baru sini, Bu. rencana saya mau kubur. Mau kubur. Iya, Ini udah sejak kapan Ibu melakukan hal ini, Bu? baru Pak. Iya, sebelum saya rapiin saya tetap simpan di situ. Ibu buka harga berapa, Bu? Saya yang buka calo. Berapa sekali aborsi? Tergantung calonnya Pak, aku nggak masalah. Sekitar berapa, Bu? Aku nggak tahu Pak. Dapatnya berapa, Ibu? Ya paling ya tergantung calonnya sih Pak. Ibu dapatnya berapa, Bu? Ya tergantung calonnya.
Biasanya berapa? 2 juta. 2 juta. Petugas menemukan 3 janin, 2 diantaranya ditemukan di lokasi apartemen dan 1 janin lainnya dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, namun tidak dapat diselamatkan. Ada janin, terus sesuai keterangan dari tersangka yang bersangkutan biasanya membuang janin tersebut di kloset. Lalu setelah kita berkoordinasi dengan pihak manajemen, ditemukan lagi 1 janin di pembuangan tower apartemen. Berarti total ada berapa janin yang ditemukan di lokasi? Untuk di lokasi ada 2. Terus untuk perempuan yang melakukan aborsi juga yang kita langsung bawa ke rumah sakit Kramat Jati itu 1 yang sudah tidak terselamatkan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat informasi keberadaan praktik aborsi di Kelapa Gading. Setelah diselidiki, praktik aborsi dilakukan di sebuah apartemen. Polisi masih terus melakukan pendalaman terkait praktik aborsi ilegal tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, N-News, melaporkan. Puluhan mobil derek milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta habis dalam kebakaran yang melanda lahan parkir Terminal Bus Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Lokasi yang dipenuhi alang-alang menyulitkan pemadaman. Petugas pemadam kebakaran berupaya keras memadamkan kobaran api di lahan parkir Terminal Bus Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan mobil derek milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta terbakar. Besar api mengakibatkan asap hitam tebal menyelimuti kawasan sekitar. Petugas mengalami kendala akibat sebagian mobil ditutupi alang-alang rimbun yang mengakibatkan api cepat berkobar. Insiden ini terjadi lantaran pembakaran sampah yang menyambar alang-alang kering hingga menyebabkan api berkobar dan merambat. Ini mobil kebersihan Sudin bakar sampah di pinggir. Mungkin merembet ditinggal mungkin nggak diinin. Terus api merambat. Sementara situ kan banyak alang-alang kering ya. Bekas kemarin kemarau juga. Jadi ini tadi juga pas api ini masih kecil tadi udah kita pemadaman manual ya. Cuma karena api cepat karena itu alang-alang keluar rumput kering, jadi cepat merambat. Tidak ada korban jiwa. Kobaran api dipadamkan oleh 14 armada pemadam kebakaran Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kebakaran besar terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sederet rumah kontrakan terbakar diduga akibat pembakaran sampah. Delapan rumah kontrakan habis dilanda kebakaran di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kobaran api dengan cepat menghabiskan rumah seisinya. Penghuni rumah histeris melihat kobaran api membakar bangunan beserta barang-barang berharga yang tidak sempat diselamatkan. Emosi para korban pecah setelah mengetahui penyebab kebakaran dari pembakaran sampah. Warga kesal karena pelaku telah beberapa kali diperingatkan untuk tidak membakar sampah di dekat tembok bersebelahan dengan rumah warga. Api awalnya dari tabunan Pak, saya saksinya karena saya lihat kayu yang nyender ke rumah ini. Saya langsung nyiramin ke atas, naik ke atas, cuma udah nggak kekejar. Karena apinya udah terlalu besar, rumahnya pun udah tua, gitu. Pokoknya awal mula tabunan itu, cari aja. Berarti sering nabun ya Pak? Iya, emang udah sering dilarang, tapi tetap masih nabunin. Siapa yang bakar sudah? Ya pokoknya tetangga sebelah, iya. Pokoknya tetangga sebelah itu buktinya. Saat pemadam kebakaran tiba, kebakaran sudah menghanguskan sebagian besar rumah. Petugas Gul Karmat Jakarta Timur mengerahkan 11 armada pemadam ke lokasi. Akibat kebakaran, 8 rumah kontrakan yang dihuni 34 jiwa ludes terbakar. Nilai kerugian miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, N-News melaporkan. Sebuah toko pengolahan kayu terbakar di Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan batang kayu terbakar membuat api cepat membesar. Seorang warga luka bakar terkena jilatan api saat berusaha membantu memadamkan kebakaran. Cuaca panas terik diwarnai insiden kebakaran menimpa sebuah toko pengolahan kayu di kawasan Jalan Raya Sari Rogo, Sumput, Sidoarjo, Jawa Timur.
Ratusan batang kayu siap jual ludes terbakar, bahkan mengakibatkan api cepat membesar. Sebuah mobil minibus milik warga sekitar juga menjadi korban ikut ludes terbakar. Seorang warga luka bakar saat membantu memadamkan api dan langsung dibawa ke puskesmas. Kebakaran terjadi saat toko sedang dikunjungi pembeli, namun mendadak muncul asap tebal di balik kayu. Kobong kecil, situ ada orang beli gelam, milih gelam di situ 4 orang itu. Nah, di situ terbakarnya dari pilihan situ dia. Oh, apinya dari situ, Pak ya? Iya, dari situ. Di situ ada orang Orang beli gelam itu, orang kaos biru itu, milih gelam dari pagi itu. gelam tuh kayu, Pak. Ya, kayu bulat-bulat gini loh. Nah, Terus itu. Ya terbakarnya dari situ. Warga berusaha memadamkan api dengan membawa air sungai namun tidak membuahkan hasil. Kebakaran dipadamkan oleh 4 armada pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo. Kasus kebakaran ini ditangani Satreskrim Polsek Sidoarjo Kota. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Ramono Putra melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, mantan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiaric alias Edi Hiaric mencabut gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain Edi Hiaric, 2 orang lainnya yang merupakan asisten serta pengacara Edi juga melakukan hal yang sama. Pencabutan gugatan pra-peradilan disampaikan dalam sidang lanjutan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiaric mencabut surat gugatan pra-peradilan. Bersama Edi, 2 orang lainnya yakni Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi yang merupakan asisten serta pengacara Edi juga melakukan hal yang sama. Namun tim kuasa hukum keduanya enggan memberikan alasan pencabutan gugatan. Pencabutan surat gugatan turut disaksikan tim Biro Hukum KPK yang menghadiri persidangan. Sebelumnya Edi Hiaric, Yogi Rukmana, dan Yosi Andika Mulyadi mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka oleh KPK yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara Desak Anies di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anies kembali menyoroti pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia serta infrastruktur. Ribuan warga menghadiri acara Desak Anies bersama Anies Baswedan di Mataram. Berbagai pertanyaan dilontarkan masyarakat yang mayoritas kalangan perguruan tinggi seputar program unggulan dan kebijakan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar jika terpilih dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program prioritas menuju perubahan Indonesia. Anies mengatakan untuk pemerataan yang berkeadilan, pembangunan di berbagai sektor akan dikembangkan dan ditingkatkan termasuk sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan rakyat kecil. Yang kedua, sebelum itu semua tercapai. Sementara itu, Menteri Pertahanan yang juga maju sebagai calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, meresmikan bantuan sumber air bersih dalam kunjungannya ke Kuningan, Jawa Barat. Prabowo Subianto meresmikan bantuan 5 titik sumber air bersih di sejumlah desa di Kuningan. Bantuan sumber air bersih tersebut merupakan satu di antara program Kementerian Pertahanan. Prabowo meminta kepala daerah maupun kepala desa menjaga titik sumber air bersih yang sudah diresmikan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemerintah akan terus berusaha untuk mengatasi kesulitan air yang dialami oleh masyarakat. Perwakilan desa mengapresiasi bantuan titik sumber air bersih. 5 titik sumber air bersih diantaranya Desa Cipedes, Desa Cirukem, Desa Sumberjaya, Desa Pamupukan, dan Desa Pakapasan Girang dengan penerima manfaat lebih dari 2.000 kepala keluarga. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sambangi Sekretariat Nasional Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud Bakigama 03 di Jalan Mampang Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Sambutan meriah dilayangkan oleh sekitar ratusan peserta yang sebagian advokat dan sarjana hukum saat Ganjar tiba di lokasi. Ganjar pun disambut oleh sebagian pengurus Bakigama 03 dan peserta bersorak untuk menyambut Ganjar. Ganjar hadir dalam rangka peresmian Sekretariat Nasional dan Deklarasi Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud 03 atau Bakigama 03. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah Bakigama 03, Andi Gani Nenawea, dan Direktur Hukum serta Kajian Hukum TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi.
mesti dibawa Orde Baru runtuh karena situasi kondisi seperti itu. Dan mahasiswa bergerak untuk mengawal reformasi itu. Sayang, rasa-rasanya indikator itu muncul kembali. Maka saatnya hari ini, kawan-kawan yang cinta keadilan, cinta demokrasi harus mengawal, mengingatkan, dan mempersoalkan itu ketika ketidakadilan itu mulai berjalan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyambangi kawasan pesisir utara Jakarta untuk bertemu dengan kelompok nelayan dan warga Marunda Cilincing. Belusukan dan menyerap aspirasi warga dan nelayan merupakan bagian visi Ganjar dan Mahfud dalam membangun negara maritim yang kuat dan unggul. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD belusukan ke kawasan pesisir utara Jakarta, tepatnya Marunda Cilincing. Kedatangan Mahfud MD yang menaiki perahu guna bersilaturahmi dengan kelompok nelayan yang tergabung dalam Rumah Demokrasi Nelayan saat bertemu dengan warga nelayan utara Jakarta. Usai santap siang, Mahfud MD berdialog dengan para nelayan dan warga. Mahfud MD menyerap aspirasi dan harapan warga dan nelayan yang menjadi masukan berharga bagi duet Ganjar Mahfud dalam membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan unggul. Kebetulan Pak Ganjar dan Pak Mahfud tuh punya visi. Visinya itu menuju Indonesia unggul, mewujudkan negara maritim yang demokratis dan lestari. Jadi gini, ada kata maritim. Artinya apa? Masalah maritim ini menjadi perhatian utama karena maritim itu mempunyai banyak kekayaan dan banyak tempat membangun, bukan hanya maritim sebagai segala fakta geologis, tetapi maritim dalam arti perekonomian. Mahfud MD juga menandatangani dan menerima usulan kelompok nelayan. Soal harga dan pasokan sembako, Mahfud juga menandaskan Ganjar Mahfud berkomitmen menjamin pasokan sembako aman dan harga murah. Dari Jakarta, Stephen Patinama dan Andri Setiawan melaporkan. Pemirsa, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yakni Siti Atiko Supriyanti mengajak para ilmuwan mengembangkan bibit kedelai lokal untuk mengurangi ketergantungan perajin tahu dan tempe terhadap kedelai impor. Ajakan tersebut disampaikan Siti Atiko saat berkunjung ke sentra perajin tahu di Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Selain berdialog dengan perajin tahu, Siti Atiko juga berkeliling melihat dari dekat proses pembuatan tahu. Siti Atiko menyerap aspirasi para perajin tahu yang mengeluhkan tingginya harga kedelai impor sehingga berdampak terhadap produktivitas para perajin. Karena itu, Siti Atiko mendorong keterlibatan para ilmuwan Indonesia untuk meneliti dan mengembangkan bibit kedelai lokal sehingga lebih berkualitas dan cocok dengan iklim di Indonesia. Siti Atiko menilai kualitas kedelai lokal tidak kalah dibandingkan kedelai impor. Bahkan kedelai lokal menghasilkan rasa tahu dan tempe yang lebih nikmat karena kadar airnya lebih tinggi. Di kota santri Gresik, rombongan Siti Atiko disambut antusias warga dan ratusan kader PDI Perjuangan dari Gresik dan Surabaya. Pemirsa, 22 Desember Indonesia akan menyaksikan bagaimana 3 calon wakil presiden berdebat. Tema ekonomi akan menjadi isu paling ditunggu. Setidaknya ada sejumlah poin yang akan dibahas diantaranya terkait ekonomi, kerakyatan, ekonomi digital, investasi, hingga APBN. Lantas seperti apa kekuatan para calon wakil presiden dalam debat esok? Berikut apa kata fakta. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Tunggu dulu, aku mau jawab. Boleh saya selesaikan dulu. Debat kedua menuju Pilpres 2024 akan segera dilaksanakan oleh masing-masing calon wakil presiden. Setiap calonnya tentunya sudah menyiapkan ide dan gagasannya. Lalu, apa kata fakta? Sebelumnya dalam debat pertama, isu pemindahan ibu kota negara dari kota Jakarta menuju Kalimantan Timur menjadi poin yang paling krusial.
Dalam sesi debat tersebut, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN yang dimana nanti akan menjadi titik keseimbangan dalam keadilan pembangunan. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo dan Gibran juga menyetujui pembangunan IKN untuk mengintegrasikan pembangunan yang berkelanjutan. Namun berbeda halnya dengan pasangan nomor urut 1 Anies dan Caimin yang justru menolak perpindahan ibu kota karena dinilai hanya memindahkan pusat pemerintahan ketika sedang menghadapi masalah seperti rekam jejak pemerintah kolonial Belanda. Debat selanjutnya yaitu debat yang paling ditunggu, yaitu debat calon wakil presiden. Para calon wakil presiden akan dipertemukan dengan isu-isu yang lebih sensitif dengan menyampaikan strateginya masing-masing. Tema debat kedua yang akan diselenggarakan 22 Desember nanti menjadi debat yang dinantikan publik karena sempat memicu kontroversi, yakni debat calon wakil presiden. Publik akan melihat kualitas ketiga cawapres dalam menyampaikan ide dan gagasan konkret beserta argumennya. Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa dengan Caimin, memiliki karir politik. Dan karir politik terakhirnya yakni menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Caimin juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Wali Kota Solo. Sebelum terjun ke dalam dunia politik, Gibran aktif berkecimpung dalam dunia bisnis kuliner. Yang terakhir, calon Wakil Presiden nomor urut 3, yakni Mahfud MD. Siapa yang tak kenal Mahfud MD? Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Ia juga pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi Indonesia serta anggota DPR RI. Sosok calon wakil presiden di debat kedua sudah tidak diragukan lagi. Terlebih masing-masing sudah memiliki pengalaman dan kekuatannya sendiri. Ada plus minusnya ya. Kalau kita bicara Caimin sebagai cawapresnya Pak Anies Baswedan, tentu bagaimanapun kan beliau ketua umum partai politik dan punya pengalaman panjang di pemerintahan. Kemudian Mas Gibran, meskipun umurnya masih sangat muda, tapi saya kira pengalaman beliau sebagai wali kota Solo ini kan cukup membantu bagaimana menguasai persoalan di lapangan, terutama yang menyangkut isu-isu sentral ekonomi. Kemudian ada Pak Mahfud MD, ya saya kira beliau paling senior dan punya pengalaman panjang di pemerintahan. Saya kira baik Caimin maupun Pak Mahfud ini kan memang punya kelebihan bagaimana menghadapi berbagai forum ya, termasuk forum debat calon wakil presiden yang akan digelar. Saya kira kita tidak meragukan kepiawaian mereka dalam forum debat. Tahap debat selanjutnya yakni debat kedua yang mengusung tema perekonomian Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi polemik di masyarakat. Terlebih lagi dengan beberapa kasus yang ada, masyarakat kerap menjadi korban. Dalam debat ini nantinya para calon wakil presiden akan membahas beberapa poin, diantaranya ekonomi digital, pajak, investasi, perdagangan serta infrastruktur, serta perkotaan. Ya, karena tema-temanya menyangkut soal ekonomi, ya, infrastruktur dan beberapa subtopik terkait dengan ekonomi, ya tentu calon wakil presiden memang dituntut untuk bisa menguasai topik-topik yang akan diangkat dalam debat calon wakil presiden. Karena sebetulnya substansi debat adalah bagaimana menguji kemampuan retorika para kandidat, termasuk dalam menyampaikan deskripsi program berikut visi dan misinya. Karena sebagus apapun narasi program, tapi kalau cara penyampaiannya kurang baik, kurang tepat, ya tentu akan kurang mengena kepada masyarakat. Lalu, seberapa besar pengaruh debat cawapres nantinya terhadap elektabilitas para capres dan cawapres? Performa kandidatnya pun buruk dalam tanda kutip sekalipun, mereka akan tetap setia. Nah, sayangnya sebagian dari undecided voter ini tidak terlalu menaruh perhatian penting terhadap proses debat atau tidak menonton debat.
Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah forum debat calon presiden dan calon wakil presiden ini berpengaruh terhadap elektabilitas calon, ya saya kira ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan karena ceruk pasar yang diperebutkan sekali lagi adalah ceruk pasar yang undecided voter, pemilih yang belum menentukan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres. Sejauh ini belum ada yang spesifik memuat larangan dalam debat capres. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, regulasi debat capres dan cawapres diatur dalam pasal 27. Namun, aturan itu hanya memuat tata cara pelaksanaan debat. Larangan hanya ditujukan kepada moderator dan hal lain yang mempersoalkan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang 1945. Sementara itu, capres dan cawapres hanya dilarang melakukan apa yang dilarang dalam kampanye, seperti menghasut hingga mengadu domba. Ya, baik di undang-undang maupun di PKPU sebetulnya kan sudah mengatur larangan debat meskipun kerangka regulasi yang ada itu belum cukup detail terkait dengan larangan-larangan apa yang harus dipegang oleh semua kandidat. Beberapa hal yang dilarang yang paling fundamental adalah tidak diperbolehkan untuk menyerang aspek personality kandidat atau calon menyangkut dengan agama, suku, ras, etnik, termasuk mempersoalkan dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan sesuatu yang membahayakan keutuhan NKRI. Ide gagasan yang disampaikan akan disaksikan oleh seluruh masyarakat yang nantinya akan menjadi penentu seperti apa calon wakil pemimpin negara Indonesia. Namun tetap, debat capres saat ini dan selanjutnya akan berpengaruh pada pilihan masyarakat. Saya Ismalia beserta juru kamera Raga Firdaus dan Andri Setiawan. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya. Pemirsa, KPU daerah Cilacap, Jawa Tengah mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 melibatkan ratusan warga termasuk penyandang disabilitas. Pelipatan kertas surat suara dilakukan di dua lokasi, yakni Gedung Ikatan Persaudaraan Haji dan Gedung Gapensi. KPUD melibatkan lebih dari 400 warga yang bermukim di sekitar kantor KPUD. Selain itu, 15 penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan. Setiap orang mendapat jatah 1.000 lembar surat suara dengan honor Rp300 per lembar. Surat suara yang disortir dan dilipat baru 3 jenis, yakni surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten dengan jumlah 4 juta lebih surat suara ditambah surat suara cadangan masing-masing 1.000 lembar. Sedangkan untuk surat suara Capres dan DPD RI hingga saat ini belum diterima oleh KPUD. Ketua KPUD Cilacap, Weweng Maretno mengatakan pelipatan surat suara tersebut diawasi ketat oleh polisi dan Bawaslu. Pemirsa, kasus penyebaran COVID-19 di Kota Bandung kembali meningkat. Saat ini sebanyak 51 orang dinyatakan positif, 13 orang diantaranya menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Bandung. Kasus penyebaran COVID-19 di Kota Bandung terus bertambah. Data terbaru saat ini ada sekitar 51 orang yang dinyatakan positif COVID-19. 13 orang diantaranya mendapatkan perawatan di rumah sakit di Kota Bandung. Hal tersebut ditegaskan Sekda Kota Bandung, Emma Sumarna, dan berharap masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19. Di sisi lain dirinya berharap masyarakat tidak panik dalam melakukan berbagai aktivitas. Sudah kembali bertambah ya menjadi 51 dan sebagainya. Baru kemarin kita bicara 25, ternyata sekarang sudah ada 51. Walaupun saya dibully di mana-mana ngomong ini, ya pemerintah makan kewajibannya ngingatkan. Ya, memfasilitasi, mengingatkan, apa salahnya? Justru kalau kita diam menurut saya kita salah ya. Nah, supaya apa? Supaya waspada ya, kalau ada orang yang kurang sehat ya harus secepatnya penanganan ya. Apakah cukup dengan masker atau dengan pola hidup PHBS atau memang pemeriksaan ada sebagainya yang penting.
Pihaknya mengimbau masyarakat kembali menerapkan protokol kesehatan, terutama di ruang publik dan juga melengkapi dosis vaksin COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1,4 juta tiket atau 50% dari total tiket yang disediakan PT KAI untuk momen libur Natal dan Tahun Baru 2024 telah ludes terjual. Puncak arus mudik Natal diprediksi akan terjadi pada 23 Desember dengan total penumpang kereta mencapai 167.000 orang. Mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024, tiket kereta api mulai diserbu masyarakat. Dari 2,8 juta tiket kereta api yang disediakan selama momen masa libur Nataru, sebanyak 1,4 juta tiket kereta api atau 50%-nya telah terjual hingga Rabu siang. Total tiket yang kami sediakan itu ada 2,8 juta tiket dan sampai dengan hari ini sudah terjual sekitar 1,4 juta tiket atau 50% dari tiket yang kami sediakan. Meliputi kereta api jarak jauh, menengah, dan lokal. Tujuan favorit di masa libur Nataru ini yaitu dari Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi, dari Pasar Senen menuju ke Purwosari, dan dari Pasar Senen menuju ke Lempuyangan, serta dari Gambir menuju Yogyakarta dan Gambir menuju Semarang. PT KAI memprediksi puncak arus mudik Natal akan terjadi pada 23 Desember dengan total penumpang kereta mencapai 167.000 orang. Sementara puncak arus mudik Tahun Baru diprediksi baru akan terjadi pada tanggal 30 Desember mendatang. Masyarakat yang akan berpergian menggunakan moda transportasi kereta api diimbau untuk memesan tiket kereta melalui website resmi KAI atau channel penjualan resmi PT KAI. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pada H-6 libur Natal dan Tahun Baru 2023, penumpang kapal terus mengalami peningkatan. Untuk menghindari lonjakan penumpang, sebanyak 32 kapal dan 7 dermaga telah disiapkan. Kepadatan penumpang sudah mulai terlihat di area parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak di H-6 libur Natal dan Tahun Baru. Kendaraan pribadi yang akan menyeberang nampak menunggu kedatangan kapal. Sejumlah persiapan telah dilakukan, salah satunya dengan mengoperasikan 32 kapal dengan 7 dermaga, yakni 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Kita mengoperasikan semua dermaga, ada 7 dermaga, 1 dermaga eksekutif dan 6 dermaga reguler, semua dalam keadaan siap. Dan di buffer zone ada di buffer zone rest area 43 dan 68, di sana juga kita siapkan posko untuk screening tiket sebelum masuk di pelabuhan. Menurut data ASDP, pihaknya telah memberangkatkan 8.114 unit kendaraan, baik mobil pribadi, motor, bus, hingga truk ekspedisi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Antisipasi lonjakan penumpang di masa libur Nataru, dermaga kapal cepat Sanur tujuan Nusa Lembongan dan Nusa Penida menyiapkan 15 armada kapal tambahan. Pihak dermaga memprediksi lonjakan penumpang di akhir tahun sebesar 40 hingga 50%. Dermaga kapal cepat Pelabuhan Sanur dan Pasar mulai dipadati calon penumpang kapal cepat tujuan Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Penida. Sebagian besar calon penumpang merupakan wisatawan asing yang akan berlibur di kedua destinasi wisata tersebut. Saat ini arus penumpang di pelabuhan tersebut rata-rata berkisar 4.300 penumpang per hari dengan armada yang beroperasi sebanyak 57 kapal cepat. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di akhir tahun, pihak pelabuhan telah menyiapkan sedikitnya 15 kapal cadangan dengan jumlah perjalanan sebanyak 20 trip per jam. Biasanya kalau normal itu kunjungan antara 5.000 sampai 6.000 per hari. Nah, untuk saat ini belum ada kenaikan yang signifikan. Prediksi di atas tanggal 24 sampai awal Februari itu akan terjadi kenaikan. Prediksi dari keadaan sekarang itu kenaikannya mungkin bisa sampai 40 sampai 50%.
Lonjakan wisatawan diprediksi meningkat 40 hingga 50% saat mendekati Natal dan Tahun Baru. Selain warga lokal setempat dan wisatawan domestik, hingga kini arus penumpang di Pelabuhan Sanur didominasi wisatawan asing asal Australia, Perancis, dan Jerman. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Salam olahraga. Pemirsa, skuad Garuda bertolak menuju Turki untuk melakukan pemusatan latihan lewat Bandara Soekarno-Hatta Rabu siang. Shin Tae-yong membawa 29 pemain, termasuk Justin Hubner, dalam pemusatan latihan kali ini dan akan melakoni sejumlah pertandingan uji coba menjelang Piala Asia 2024. Para punggawa Garuda siap menatap Piala Asia 2024. Pratama Arhan dan kawan-kawan resmi bertolak ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan. Timnas Indonesia bertolak ke Turki melalui Bandara Soekarno-Hatta Rabu siang. Pemusatan latihan rencananya akan berlangsung hingga 6 Januari 2024. Shin Tae-yong membawa 29 pemain dalam pemusatan latihan kali ini, sebagian berangkat dari Jakarta, sedangkan para pemain yang bermain di klub luar negeri menyusul ke Turki. 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong diantaranya di posisi kiper yakni Syahrul Trisna dan Hernando Ari. Lalu pemain bertahan yang diboyong Shin Tae-yong diantaranya pemain klub Wolverhampton yang baru saja dinaturalisasi Justin Hubner. Lalu Rizky Ridho, Elkan Baggett, Jordi Amat, Shane Patinama hingga Asnawi Mangkualam. Sementara pemain tengah yang ikut pemusatan latihan mulai dari Mark Klok, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand hingga Ivar Jenner. Untuk lini depan, Shin Tae-yong membawa 5 orang striker, mulai dari Hoki Caraka, Ramadan Sananta hingga Rafael Struijk. Selama pemusatan latihan, skuad Garuda juga akan melakukan 3 kali laga uji coba. Pada 2 dan 5 Januari di Turki, Timnas akan uji coba melawan Libya. Setelahnya, Timnas akan langsung bertolak ke Qatar dan melakukan uji coba terakhir melawan Iran pada 9 Januari. Sebelum ada pertandingan Piala Asia nanti, kan lawan kita juga dari Timur Tengah ya. Melihat itu seperti apa, Mas? Nggak ada yang perlu ditakuti. Ya, kita latihan juga di sana kok. Yang penting kita ambil pelajaran aja buat persiapan Piala Asia. Ya, persiapan pasti dari Coach Esa juga sudah menyiapkan, pastinya kita melakukan selain fisik, taktikal juga itu yang kita lakukan selama di sini. Lebih difokuskan ke apa? Ya di taktikal pasti taktikal dan fisikal juga pasti semuanya. Jadi semua persiapan kita menang. Piala Asia Qatar akan kick-off mulai 12 Januari 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama lawan-lawan tangguh yakni Jepang, Vietnam, dan Irak. Laga perdana skuad Garuda akan berlangsung 15 Januari melawan Irak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menjamin ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru 2024 berlangsung aman dan nyaman. Jaminan tersebut diberikan Menko Polhukam Mahfud MD saat bersilaturahmi dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia di Graha Oikumene, Senen, Jakarta Pusat. Menko Polhukam Mahfud MD bersilaturahmi dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Graha Oikumene, Jakarta Pusat. Didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Mahfud MD membahas pelaksanaan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru 2024. Mahfud menegaskan pemerintah sudah menjamin penuh keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan ibadah Natal tahun 2023 ini. Karena pekan lalu Presiden Jokowi sudah mengundang rapat paripurna kabinet dan semua menteri sudah presentasi kesiapannya termasuk TNI dan Polri beserta BIN. Ya, jadi pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dimanapun di seluruh Indonesia dijamin akan aman. Ya, harapan saya tentunya harus aman karena kan ini masalah ibadah ya, supaya nyaman, tenang, tanpa gangguan. Tidak hanya menyiagakan aparat keamanan, pemerintah juga memastikan logistik yang diperlukan untuk Natal dan Tahun Baru tercukupi. Kami menyampaikan beberapa temuan-temuan para pimpinan gereja terkait dengan situasi keamanan politik, terutama juga menjelang Natal Tahun Baru sekarang. Dan pada saat sama Pak Mahfud juga menggambarkan kepada kami
kesiapan pemerintah dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Diskusi persiapan Natal, karena sudah menjelang hari Natal. Kemudian tentu juga menyentuh sedikit tentang 2024, bahwa ada concern dari banyak petinggi di gereja-gereja terkait dengan isu moralitas dan etika. Partai Perindo yang mendukung Capres dan Cawapres 2024 Ganjar Mahfud mendukung pemerintah menghadirkan ibadah Natal dan Tahun Baru 2024 yang nyaman dan aman. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Group menggelar iNews Media Group Forum Town Hall Meeting bersama Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Acara digelar untuk memperkuat redaksi agar semakin solid, tajam, dan memiliki satu tujuan, yakni pemberitaan yang akurat, cepat, dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. iNews Media Group Forum yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, dihadiri oleh seluruh jajaran unsur pimpinan iNews Media Group dan manajemen MNC Media dan Entertainment. Agenda utama kegiatan ini untuk mendengarkan arahan dari Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, sekaligus berdiskusi terkait perkembangan era digital serta integritas yang harus dimiliki setiap karyawan di redaksi dan news development MNC Media. Terkait dengan integritas ya, saya mengatakan kepada mereka semua ini adalah bagian daripada MNC. Saya minta tegak lurusnya di MNC. Saya tidak pernah melihat ini orangnya A, orangnya B, orangnya C. Sepanjang tegak lurusnya ke MNC Group, ya saya melihatnya mereka adalah bagian daripada MNC Group. Nggak usah khawatir dengan berita ini, berita itu. Ya, ini untuk tujuannya supaya memperkuat kesatuan di dalam tubuh MNC Group, khususnya di redaksi. iNews Media Group Forum diharapkan dapat menjadi langkah baik untuk semakin memperkuat kekompakan dan mempertebal semangat dan kreativitas seluruh jajaran redaksi dalam memproduksi karya jurnalistik. Dari Jakarta, Megalatu Fakih Satrio, iNews melaporkan. MNC Vision bersama MNC Peduli kembali memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan duafa. Santunan berupa sembako dan perlengkapan sekolah diberikan kepada penghuni panti yatim dan duafa Mizan Amanah Jagakarsa, Jakarta Selatan. MNC Vision dan MNC Peduli hadir memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi anak-anak yatim dan duafa Mizan Amanah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Anak-anak diajak bergembira dengan bernyanyi bersama bertepatan dengan ulang tahun salah satu rekan mereka. Tidak hanya itu, bantuan berupa sembako, seragam pengurus, seragam dan sepatu sekolah juga diserahkan untuk menambah semangat anak-anak untuk menimba ilmu. Alhamdulillah atas bantuan yang diberikan oleh NMC Vision Network dan MNC Peduli bagi anak-anak yang ada di panti ini sangat berguna dan sangat bermanfaat dan sangat gembira sekali untuk anak-anak. Insya Allah apa yang diberikan baik itu seragam sekolah, sepatu sekolah, kemudian sembako dan snack dan yang lainnya insya Allah bermanfaat bagi anak-anak. Kegiatan sosial MNC Vision dan MNC Peduli dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Ismalia M. Indra Purnama, iNews melaporkan. Kericuan hingga aksi baku hantam antara petugas dan ahli waris mewarnai eksekusi rumah dan lahan di Kelurahan Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. 2 orang ahli waris yang melawan petugas berhasil diamankan. Kericuhan antara petugas dan ahli waris sebuah rumah di Kelurahan Jatiluhur, Jati Asih terjadi saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat mengeksekusi rumah tersebut. Ratusan petugas gabungan dari Pengadilan Negeri, Kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Bekasi dikerahkan untuk mengeksekusi rumah dan lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi. Eksekusi rumah mendapat perlawanan dari pihak termohon dan ahli warisnya. Akibatnya, 2 orang diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator. Aku tinggal jual-jualin. Lapungan saya, kebun saya penuh sama pun duren, pun duku, pun rambutan, pun macam-macam. Sekarang isinya rumah. Siapa yang jualin kalau bukan anjing omat saudara-daranya? Tuh nyelempet ke situ numpang, tuh yang mada-mada tuh numpang dia di sini. Panggil orangnya kalau gue percaya, numpang. Meski sempat mendapat perlawanan, eksekusi rumah akhirnya berhasil dilakukan petugas dengan mengosongkan seluruh isi rumah. Sementara pihak termohon akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan ke polisi atas dasar pengerusakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.